Shalom saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Allah, yaitu tentang apa itu pusat kehidupan. Kalau kita bicara pusat dunia, pusat alam semesta, pusat seluruh kehidupan dunia, itu adalah firman Allah, Tuhan yang di surga dan roh Allah. Tetapi pusat kehidupan di dalam kehidupan kita pribadi, itu adalah hati manusia. Itulah pusat kehidupan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena hati itulah saudara, di mana Tuhan akan tinggal di dalam hati manusia. Bukan di pikiran tetapi di hati. Sebab itu saudara, kita harus bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan hati kita diisi oleh firman Allah. Karena dari situlah pusat kehidupan. Ketika hati kita bersih, maka perkataan kita bersih, maka ucapan kita itu menjadi berkat. Dikatakan saudara, bahwa mati hidup dikuasai lidah. Siapa memakan akan makan buahnya. Ketika kita berkata-kata yang buruk, maka yang buruk muncul. Tetapi ketika hati kita suci, bersih, maka yang perkataan adalah bersih. Disitulah kehidupan. Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang di gereja, dia secara fisik di gereja, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Contohnya, dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh, percuma mereka beribadah kepadaku. Dikatakan percuma. Dikatakan percuma saudara. Sebab apa? Hatinya menjauh. Dan di sini kita tahu saudara, yaitu satu firman Allah mengatakan kepada kita, Amsal 23. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17-18. Supaya hati ini jangan dikuasai iri, sakit hati, kecewa dan sebagainya. Tetapi justru kita harus menjaganya. Kenapa dikatakan? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jika hati kita tidak ada iri, sakit hati, kecewa, tidak juga tawar hati. Tetapi hati kita betul-betul murni. Di dalam pencobaan, di dalam masalah, dalam persoalan, mungkin saudara kita agak sedikit tawar. Tetapi tetaplah untuk percaya kepada Tuhan. Tetaplah tinggal. Kenapa? Dikatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita mungkin lihat orang lain, dia kok gak sungguh-sungguh, tetapi dia kok diberkati. Aku kok tidak. Jangan tambatkan imanmu kepada orang itu. Sehingga ukuranmu kepada orang itu. Ketika orang itu diberkati, kenapa kok dia kok bukan saya? Tetapi suatu hari orang itu bangkrut, saudara tidak akan katakan, dia bangkrut kok aku enggak. Jangan saudara, iman kita ditambatkan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak boleh iri, karena berkat orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi justru hati kita diisi firman Allah. Apapun yang orang terima, mungkin diberkati atau tidak, kita tahu bahwa kalau kita menjaga hati kita, maka cepat atau lambat Tuhan akan memberikan kepada kita berkat rohani dan jasmani. Sebab itu kita perlu tumbuh di dalam kehidupan kita. Sebagai apa saudara? Manusia rohani harus muncul. Ketika manusia jasmani saudara, dia tidak akan pernah bisa untuk apa? Menerima firman Allah, menerima kuasa Allah. Karena apa saudara? Karena hanya imanlah yang bisa menerima janji-janji Allah. Tetapi manusia jasmani punya ketakutan, kekhawatiran, dan tidak mampu melakukan apapun juga. Sebab itu marilah kita kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguhlah jangan main-main. Karena Tuhan sudah akan segera datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.